Satu hal yang perlu kita tanam di benak kita bahwa Tuhan Allah yang esa mempunyai rencana ekonomi kekalnya untuk menyelamatkan semua umat ciptaannya dan mengenal kebenaran tentang firman Tuhan. Allah yang esa mempunyai rencana ekonomi kekalnya. Oleh karena itulah Allah yang esa, yang esensinya esa, dalam ekonominya 3. Baiklah, kita melihat konsep Allah Tritunggal di Perjanjian Lama maupun konsep Allah Tritunggal di Perjanjian Baru. Para pendengar mungkin terbiasa mendengar nama Yahweh atau Sang Firman yang menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, tetapi jarang mendengarkan kata Kristus sebagai Tuhan Allah yang terpuji, seperti yang diungkapkan di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Juga di Roma 9 ayat 5, Mesias atau Kristus itu adalah Allah yang terpuji, yang di dalam rencana ekonomi kekalnya menjadi manusia, mati menebus manusia tawanan dosa, dan bangkit kembali menjadi Kristus Tuhan, Sang Roh Kudus, pemberi hayat kekal Allah kepada manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, di dalam gambar kita melihat Sang Firman atau Kristus di Perjanjian Baru. Dia adalah Tuhan Allah yang kekal, tetapi beraspek 3. Dia menyebut dirinya aku kita, seperti dilihat di Yesaya 6 ayat 8. Lalu Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Juga di dalam Kejadian 3 ayat 22, Musa menulis, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Meskipun dia menyebut dirinya Sang Bapa dan juga Sang Putra dan juga Sang Roh Kudus, tetapi kita kembali perlu ingat bahwa Tuhan itu esa. Esa dalam esensinya, tetapi 3 dalam rencana ekonomi kekalnya. Sang Firman Kristus ini ada di Perjanjian Lama. Dia belum berinkarnasi menjadi manusia, tetapi di Perjanjian Baru Kristus Yesus, Kristus ini menjadi atau berinkarnasi menjadi Yesus, menjadi manusia Yesus. Di Perjanjian Baru mati, bangkit menjadi Roh pemberi hayat Allah. Oleh karena itu, gambar ini menunjukkan konsep Allah Tritunggal di dalam ekonomi kekalnya sebagai Sang Firman Kristus yang kini menjadi disebut Sang Firman atau Kristus Yesus. Kristus Tuhan Allah yang terpuji, yang pernah berinkarnasi menjadi manusia Yesus, mati bangkit menjadi Kristus Tuhan yang memiliki unsur insani. Demikianlah kiranya para pendengar mengerti tentang firman Tuhan. Sebetulnya Mesias atau Kristus itu adalah Allah yang kekal, Allah yang esa,
tetapi juga disebut Tritunggal. Ya. Jadi seperti dikatakan di Ibrani 1 ayat 8 dan 9, tetapi tentang Sang Putra, ia berkata, "Tatamu ya Allah." Kemudian ayat berikutnya, "Allah, Allahmu telah mengurapi engkau." Jadi kita melihat Mesias atau Kristus Tuhan Allah ini menyebut dirinya sebagai Bapa yang mengurapi, juga sebagai Sang Putra Allah yang diurapi. Mesias Kristus Allah di Perjanjian Baru menjadi manusia. Ya, oleh karena itu seperti pertanyaan Yesus kepada orang Farisi di Matius 22 ayat 45, jadi jika Daud menyebut Mesias itu Tuhannya, bagaimana mungkin ia putranya pula? Inilah mengapa kita jelaskan bahwa Mesias Kristus Tuhan Allah yang disebut Sang Putra Allah berinkarnasi menjadi anak Daud, anak Maria, keturunan Daud. Demikian penjelasan mengenai Allah Tritunggal dalam ekonomi rencana kekal Allah.